Darmike langsung menginjak kepada acara yang terlalu banyaknya. Itu yang menyebabkan Darmike kami ini mungkin kurang paham dan sulit untuk mengerti. Itu yang pertama. Kami mohon mungkin banyak narasumber nanti yang seperti Pak Dewo, khususnya untuk di Bali loh Pak Dewo. Darmike terus terang sangat tertekan, kami bilang. Kami merasakan nyaman setelah kami ada di Jakarta. Kami awali, bagaimana ibu-ibu Darmike yang lain mungkin sama ya. Apalagi kami sebagai Darmike di Griel. Ini tekanan batin terus terang kami hadapi berapa tahun sampai 2001 kami baru lepas dari Bali. Jadi kami merasakan kami belajar agama Hindu di Jakarta. Dari sudut nama saja kami sudah dibedakan di Bali. Kami dipanggil Jero. Tapi kami untungnya keluarga suami sudah modern, sudah mengerti. Jadi tetap nama kami dipanggil Maria. Sampai Ratu Pedanda pun masih tetap memanggil itu. Tapi berapa teman-teman kami mengalami tekanan yang luar biasa satu kantor. Ini yang terjadi. Jadi kami mohon mudah-mudahan Pak Dewo lebih ditekankan untuk di Bali dulu. Mungkin untuk di luar Bali sudah pada modern, sudah pada mengerti dan sudah pada paham. Walaupun tidak semuanya mengerti semuanya. Jadi itu yang pertama, karena terhadap filsafat terus terang aja kami Darmike kurang sekali. Dan kami pun pada saat menikah tidak ada istilah zaman dulu sudi widani. Kita dihadapkan dengan Ratu Pedanda karena kami dari Katolik yang benar-benar kuat ya. Jadi kita tidak mengerti apa yang kami lakukan ini. Itu yang terjadi selama ini. Sampai akhirnya kami pindah suami ke Jakarta. Kami kebetulan di kantor perwakilan bersama sahabat saya di sini. Ada Komangga Netri, mungkin beliau lebih tahu. Dan beliau sering mengatakan Bu Maria lebih Bali daripada orang Bali sekarang di kantor perwakilan. Saya dicoba pertama jadi ketua panitia penataran Pinandite dan Serati Banten. Sampai ada sebuah pertanyaan dari Pinandite, apakah di kantor perwakilan tidak ada Letnan Agama Kristen dari ketua panitia? Itu sangat menusuk hati kami, menganggap seorang Darmikote tidak ada artinya. Sedangkan teman kami sendiri sudah tahu, karena banyaknya ada agama Hindu di kantor kami, tapi tidak kurang juga sama dengan kami seorang Darmike. Itu yang terjadi. Kebetulan kami terus ditempatkan di Anjungan Bali. Kami harus mengerti tentang adat, seni, dan budaya. Di sanalah kami ditempa untuk harus bisa. Dan ada suatu pertanyaan yang kami sampai sekarang belum mengerti, ini menginjak kepada acara. Nggih, mohon yang singkat, yang jelas nggih. Pertanyaan sampai bisa menenangkan atau membuat kami mengerti tentang daksine. Ada daksine pelinggih dan ada daksine untuk pejati. Pada saat itu kami mendapatkan ilmu dari almarhum Ratu Pedanda Made Gunung bahwa daksine pelinggih akan berbeda dengan daksine pejati. Nah, apakah sudah diterapkan semua ini untuk Hindu? Itu pertanyaan kami yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tumpak landep. Banyak yang mengasumsikan, karena kami dari awal seorang Darmike mendapat penjelasan dari Pedanda Gunung, tumpak landep adalah untuk penajaman pikiran secara harfiah, sedangkan untuk secara spiritualnya adalah untuk yang benda tajam. Nah, ada sampai sekarang masih mobil, motor, semua yang berwa itu dibantenin. Kami tetap kekeh memakai karena sarana itu adalah sarana di prasarana di. Kedua ya, yang pertama waktu di Kerawang sepertinya. Oke, itu juga saya cerewet banyak bertanya. Oke, Swastiastu, Sinemian, tiang Francisca Widaningrum, nama aslinya, nama Balinya Ketut Siska. Ya, Ketut Siska. Ketut Siska. Saya tetap dipanggil Ketut. Dan saya kalau dipanggil hanya Siska, saya nggak mau karena menurut saya itu nggak sopan gitu. Jadi harus pakai nama Ketutnya. Nanti gitu kan kalau di Bali Dari mana Ibu? Yang asli Jogja,
tapi suami Singaraja Bonalem. Ini dari WHDI. Oh, WHDI ampun, WHDI Bekasi yang cantik-cantik ini. Tiang semenjak menikah tahun 92, tinggal di Bali 25 tahun. Jadi Aji tahu betapa kuatnya saya, ya Bu Maria ya. Kita sama. Ya. Satu mungkin yang saya minta tolong dengan amat dan sangat kepada Aji, tolonglah suami-suami kami itu diberitahu supaya mengajari kami gitu loh. Terus terang ya, Mas Tungkara, kebetulan saya punya suami yang tidak mengajari tapi memberi contoh. Misal dia tertib tulisan dia, kemudian rajin ke pura. Ada loh Ci yang suaminya sama sekali nggak pernah ke pura. Sendiri. Kasihan sekali istrinya ya, sementara dituntut oleh mertuanya untuk bisa begini. Gitu. Nah, Tiang mungkin usul ke PHDI atau PHDI mungkin yang Darmika ini suaminya juga ditata lah. Iya. Ya, bagaimana banyak yang disampaikan oleh Haji tadi maupun Bu Ketua ya, tentang bahwa menikah itu tidak sebaiknya tidak bercerai. Yang tetap menganut keyakinan yang dulu bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu yang tetap ingat. Dan yang kedua sama seperti Aji sampaikan bahwa saya tetap menghormati orang tua saya pada saat beliau meninggal. Artinya kalau di Jawa itu namanya geblak gitu. Geblak. Ini dalam turunnya sampai dalam saya. Boleh sini Bu. Diangkat Bu. Ini buat abis ini ya. Sebagai Darmika merasa khususnya yang di Bali ya. Dibawa keliling tuh ke pura-pura itu. Dak keliling ya. Kalau dak